Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Muna melangkah cepat di trotoar, merapikan blazer hitamnya. Waktu menunjukkan pukul 7.30 pagi, dan jalanan ibu kota dipenuhi oleh orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja mereka. Muna, seorang desainer grafis berusia 27 tahun, telah bekerja di sebuah agensi kreatif selama 5 tahun terakhir. Ia selalu mencintai seni dan warna, tetapi pekerjaannya kini terasa monoton. Hanya revisi, dan revisi. Kadang-kadang, ia bertanya-tanya, apakah hidupnya hanya akan seperti ini? Di sudut lain kota, Dani sedang duduk di studionya yang kecil, memainkan gitar akustiknya dengan pelan. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi musisi besar, tetapi dunia nyata tidak selalu ramah pada para pemimpi. Setelah bertahun-tahun bermain di kafe dan jalanan, Dani akhirnya mendapat pekerjaan tetap sebagai komposer jingle iklan. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin ia merasa musiknya kehilangan jiwa. Ia rindu menciptakan lagu yang benar-benar mencerminkan perasaannya, bukan sekadar mengikuti permintaan pasar. Keduanya, tanpa sadar, sedang mencari sesuatu yang lebih dari hidup mereka. Takdir mempertemukan Muna dan Dani di sebuah warung kopi kecil di daerah Kemang. Muna datang ke sana untuk mencari suasana baru, sementara Dani singgah sebentar setelah bertemu dengan seorang klien. Saat Muna membuka laptopnya dan mulai bermain dengan warna-warna untuk desainnya, Dani yang duduk di meja sebelah tak sengaja melirik layar laptopnya. "Warna-warna yang kamu pakai menarik," kata Dani tiba-tiba. Muna, yang awalnya terkejut, menoleh dan tersenyum tipis. "Makasih. Aku suka bermain warna biar nggak monoton." Dani mengangguk. "Seperti musik, ya? Kalau cuma satu nada, pasti membosankan." Percakapan mereka berlanjut, dan keduanya menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama mencintai seni, sama-sama merasa hidup mereka mulai kehilangan warna, dan sama-sama mendambakan kebebasan. Sejak hari itu, mereka sering bertemu di warung kopi yang sama, berbagi cerita tentang mimpi, kegagalan, dan harapan yang hampir pudar. Beberapa bulan setelah pertemuan mereka, Muna akhirnya mengambil keputusan besar. Ia resign dari pekerjaannya untuk membuka studio desain sendiri. Keputusan itu tidak mudah. Orang tuanya menentang, teman-temannya menganggapnya gila. Tetapi Muna merasa ini saatnya mengambil risiko. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia menyewa ruang kecil untuk studionya. Dani juga menghadapi tantangan besar. Ia menolak beberapa proyek iklan yang menurutnya tidak sesuai dengan jiwanya. Sebagai gantinya, ia mulai membuat lagu-lagu orisinalnya sendiri dan mengunggahnya ke platform digital. Namun, perjalanan mereka tidak semulus yang mereka harapkan. Muna kehilangan beberapa klien karena desainnya dianggap terlalu berani. Dani menerima kritik pedas dari pendengar yang menganggap musiknya terlalu eksperimental. Suatu malam, Muna duduk di teras studionya, menatap langit kota yang dipenuhi lampu-lampu jalanan. Dani datang membawa gitar, dan mereka mengobrol seperti biasa. "Apa aku salah jalan?" tanya Muna pelan. Dani menggeleng. "Nggak ada warna yang salah dalam lukisan hidup.
Semua punya tempatnya sendiri. Kata-kata itu memberi Muna semangat baru. Ia mulai memperbaiki strateginya, belajar memahami pasar tanpa kehilangan jati dirinya. Dani juga semakin fokus pada musiknya, meski jalannya masih panjang. Setelah berbulan-bulan perjuangan, Muna mulai melihat hasil. Karyanya mendapatkan perhatian dari sebuah majalah desain, dan ia mulai menerima lebih banyak klien. Dani juga mendapat kesempatan besar. Salah satu lagunya digunakan dalam film pendek yang memenangkan penghargaan. Namun, kehidupan tetap memberi ujian. Muna mengalami krisis keuangan ketika salah satu klien besarnya mundur. Dani kehilangan kepercayaan diri setelah seorang kritikus musik terkenal mencemooh karyanya. Di malam yang sama, mereka kembali bertemu di warung kopi tempat pertama kali mereka berbincang. "Kita udah sejauh ini, tapi kenapa rasanya masih berat?" keluh Muna. Dani tersenyum pahit. "Karena kita masih di tengah perjalanan. Tapi lihat sekeliling, Muna, kita nggak di titik awal lagi." Muna terdiam, lalu mengangguk. 1 tahun setelah pertemuan pertama mereka, studio Muna berkembang pesat. Ia mulai menerima proyek dari luar negeri, dan namanya dikenal di dunia desain digital. Dani juga akhirnya mendapat kontrak dengan label indie. Lagu-lagunya mulai mendapat pendengar setia, dan ia kembali merasa musiknya punya makna. Di malam perayaan kesuksesan kecil mereka, Muna dan Dani duduk di atap sebuah gedung, menatap langit Jakarta yang penuh warna. "Kita berhasil, ya?" kata Muna pelan. Dani tertawa kecil. "Kita masih berjalan. Hidup ini seperti pelangi, terdiri dari berbagai warna. Ada saatnya gelap, ada saatnya terang. Tapi kalau semua warna itu bersatu, hasilnya indah." Dan di bawah langit yang berkilauan, mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang. Tapi kali ini, mereka siap menghadapi semua warna yang akan datang.